Halo anak-anak kelas 5, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk pembelajaran hari ini, hari Kamis. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak sebelum kita mulai. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan memberkati anak-anak kelas 5 dalam pembelajaran firman-Mu. Diberkatilah hati dan pikiran mereka sehingga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai. Amin. Anak-anak kelas 5, puji Tuhan, tentunya materi dalam pembelajaran pertama itu sudah anak-anak baca semua. Tetapi Pak Zon mau terangkan lagi, berdasarkan halaman 3 di sana dijelaskan, anak-anak dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tentunya ini adalah tujuannya untuk ada manusia temannya Nabi Adam, ya kan? Jadi kita pun perlu teman sementara kita dalam dunia ini, anak-anak. Nah, Alkitab banyak menceritakan tentang teman dan sahabat. Beberapa ayat Pak Guru akan sampaikan. Amsal 17 ayat 17 berkata begini, anak-anak, nanti baca lagi di rumah. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi manusia memang makhluk sosial, ya, tidak bisa hidup sendiri, sehingga kita punya teman dan juga punya sahabat. Namun sahabat itu lebih dekat daripada sekedar teman. Kitab Amsal menjelaskan kepada kita, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi sahabat kita itu penting. Raja Daud pernah bersahabat dengan Yonatan. Yonatan ini anaknya Raja Saul. Mereka bersahabat walaupun Raja Daud anak seorang peternak kambing domba pada waktu itu. Tetapi Yonatan anak seorang raja, tetapi mereka bersahabat. Bersahabat memang kita penting, tetapi juga kita harus mengenal siapa sahabat kita. Karena di dalam persahabatan juga dalam pertemanan kita tidak boleh melakukan suatu kecurangan. Karena firman Tuhan berkata, Amsal 16 ayat 28, anak-anak, Pak Guru bacakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Jadi kita tidak boleh curang dalam berteman, kita tidak boleh curang dalam bermain. Mungkin bermain apapun namanya, kita tidak boleh curang. Alkitab banyak memberitahukan kepada kita tentang seorang sahabat. Bahkan Tuhan Yesus berkata begini, anak-anak, ini lebih ajaib lagi dan lebih menyenangkan. Kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15. Saya bacakan, anak-anak, Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ini puji Tuhan, ya, kita disebut sahabat Tuhan jikalau kita melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Dalam dunia ini banyak sahabat, tapi sahabat yang sejati kita adalah Tuhan Yesus. Ada nyanyian berkata begini, anak-anak, nanti boleh dilihat di Google. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, dan seterusnya. Jadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, lagu ini kalau dilihat di Google bisa. Dan yang penting adalah tidak baik manusia itu kalau seorang diri, kata firman Tuhan dalam kitab Kejadian tadi. Jadi dalam pembelajaran kelanjutan ini, anak-anak disimak baik-baik
dan Pak John akan kirim untuk yang dikerjakan. Jadi ingat bahwa kita itu memiliki sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati anak-anak. Salam. Kita berdoa anak-anak. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, Engkau memberkati anak-anak kelas 5. Diberkatilah kekuatan, kesehatan, kepintaran mereka hari ini dan sepanjang masa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.